Kalau dia bisa membuat gol terus, bukan tidak mungkin tim nasional Belanda akan mengambil dia. Pelatih tim nasional Ronald Koeman mengincar pasti. Makanya cepat-cepat kalau dia ngurusi semua proses dia, misalnya ya kabar terakhir PSSI sedang coba membidik dia dan Ole Romani sudah oke. Ketua Umum Pak Erik sudah memfollow dan Ole juga sudah membalas ini, sudah menerima walau dari Pak Ketua. Nah ini kan bagus. Jadi cepat-cepat kita ambil dia sebelum tim nasional Belanda itu yang senior. Ya sekarang kan. Lan Maatsen hingga Ole Romani tak dipanggil ke Timnas Pusat, bakal pilih dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Dan justru lebih banyak sekarang pemain-pemain keturunan Indonesia yang ingin membela Timnas Indonesia. Bukan untuk mencari popularitas, sama sekali bukan untuk mencari popularitas, tapi mereka memang punya niat yang baik untuk bisa membela Timnas negara leluhurnya. Kita harus welcome mereka dong. Asalkan mereka punya garis keturunan Indonesia, dan yang kedua, mereka punya kualitas. Kualitas sesuai dengan kebutuhan dari timnas kita. Kan kita sama-sama tahu. Timnas Sejumlah pemain keturunan seperti Ole Romani hingga Lan Maatsen tak dipanggil ke Timnas Pusat Belanda. Lantas akankah mereka memilih dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia? Seperti diketahui, Timnas Belanda akan melawan Jerman dan Hungaria dalam laga UEFA Nations League 2024/2025 pada Oktober tahun 2024 mendatang. Untuk itu, pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman telah memanggil 26 pemain terbaiknya termasuk pemain keturunan Indonesia, Tijani Reijenders. Namun, ada sejumlah pemain keturunan Indonesia berdarah Belanda lainnya yang tidak dipanggil oleh Ronald Koeman seperti Jan Maatsen. Selain itu, juga tidak ada nama Kevin Dix, Jayden Oosterwolde, Manhoef, Pascal Struijk, dan Ole Romani dalam skuad Belanda. Khusus untuk Jan Maatsen, bek berusia 22 tahun ini pernah dipanggil ke skuad Belanda di Piala Eropa 2024 meski tidak dimainkan sama sekali. Belakangan ini, perwakilan Federasi Sepak Bola Belanda KNVB di Indonesia, Oranje Indonesia membuat sebuah unggahan tentang Jan Maatsen. Di mana, akun Instagram resmi Oranje Indonesia mengunggah foto Jan Maatsen dan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Miss Hilgers. Selamat pagi dunia, tulis Oranje Indonesia dengan foto Jan Maatsen dan Miss Hilgers saat memperkuat Timnas Belanda U21. Unggahan itu sontak membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya apakah itu kode Jan Maatsen akan dinaturalisasi untuk membela Indonesia atau sebaliknya. Selain Jan Maatsen, Kevin Dix dan Ole Romani juga digadang-gadang tengah dibidik untuk memperkuat Timnas Indonesia. Namun khusus untuk Ole Romani, penyerang FC Utrecht itu sebelumnya dikabarkan tidak menemukan kesepakatan dengan PSSI. Harapannya, sejumlah pemain naturalisasi di atas salah satunya mau untuk dinaturalisasi demi memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan kiprahnya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada periode Oktober tahun 2024 dengan diisi dia laga away. Jauh sebelum Miss Hilgers dan Eleanor Reijender ada satu nama yang disebutkan bakal memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Nama pemain tersebut adalah Ole Romani. Ole Romani merupakan seorang striker atau penyerang berbakat yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, Belanda. Penyerang berusia 24 tahun ini mulai menarik perhatian publik Indonesia setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengikuti akun Instagram pribadinya. Ketertarikan PSSI terhadap Romani tidak lepas dari kemampuannya dalam mencetak gol secara gamblang dan konsisten di level klub. Ole Romani sendiri telah menunjukkan minat untuk membela Timnas Indonesia setelah sempat berkomunikasi dengan Ketua PSSI Erick Thohir beberapa bulan yang lalu. Memiliki keterampilan yang baik dalam mencetak gol, Ole Romani bisa menjadi tambahan berharga di lini depan Timnas Indonesia, memberikan lebih banyak opsi dan daya gedor bagi pelatih. Namun baru-baru ini Ole Romani unggah pesan menyentuh pada caption dan foto dalam unggahan Instagram pemain berusia 24 tahun tersebut tampaknya menyiratkan sesuatu hal.
Meskipun ia tidak langsung memberikan pernyataan secara resmi, ia membagikan sebuah kutipan yang penuh makna dan seolah memberi pesan tersirat kepada para penggemarnya. Yakinlah dengan hasil terbaik bahkan jika Anda belum melihatnya dalam sebuah perjalanan, demikian bunyi kutipan yang diunggahnya, seakan memberikan harapan di tengah keraguan. Romeni melanjutkan dengan pesan lain yang menggugah, keyakinan luar biasa Anda akan membawa Anda ke sebuah keajaiban yang akan terungkap. Unggahan tersebut diakhiri dengan kata-kata yang penuh dengan filosofi, biarkan bunga-bunga mengingatkan kita semua mengapa hujan begitu diperlukan. Hal ini diperkuat adanya kurang menyenangkan datang dari Exco PSSI Arya Sinulinga, agak berat, ada hal-hal prinsip yang agak susah. Ada hal yang kita lakukan, usaha juga sebenarnya, jelas Arya Sinulinga di podcast bebas di YouTube pribadi miliknya. Pak Ketum langkahnya baik dan profesional. Jadi beliau sudah atur dengan baik begitu ya, tapi ternyata nggak ketemu, imbuhnya. Ya mudah-mudahan namanya juga waktu. Dulu aja Justin agak berat tuh, tapi akhirnya bisa lagi, ujar Arya. Sehingga banyak orang yang meyakini bahwa Romeni gagal jadi pemain naturalisasi bagi timnas Indonesia. Meski sulit, bukan berarti peluang itu sudah tertutup. Bukan tak mungkin pada Oktober tahun 2024, Romeni mendarat di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Kehadiran penyerang sekelas Romeni dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbukti tanpa penyerang jempolan, timnas Indonesia kesulitan mencetak gol di dua laga awal grup C. Menarik menanti kabar pendekatan PSSI kepada Romeni. Jika Romeni bergabung, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Mengenal Romeni, striker idaman timnas yang sulit dinaturalisasi. Romeni menjadi komoditas panas sebagai sosok yang paling ideal memimpin barisan depan tim nasional sepak bola Indonesia. Segudang pengalaman bermain di Eropa plus memiliki darah Indonesia, membuat menjadi harapan masyarakat untuk ikut segera bergabung dengan JIZ dalam kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, timnas Indonesia mengalami krisis di lini depan. Ketika tampil melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong memainkan Rafael Struijk sebagai penyerang. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath.